Jangan pernah makan telur bersama tiga makanan ini. Kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa fatal bagi tubuh, terutama setelah usia 65 tahun. Banyak orang tua merasa sudah sarapan sehat, telur rebus, segelas susu, atau ditemani teh manis. Nyatanya, justru kebiasaan inilah yang membuat tubuh cepat lemas, pusing, bahkan jantung berdebar. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada cara kita menggabungkannya. Saya Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah. Saya menemukan pola yang sama. Tubuh melemah bukan karena kurang makanan, tetapi karena gagal menyerap gizi akibat kombinasi yang salah. Di video ini, saya akan mengungkap 5 kesalahan besar saat makan telur. Kesalahan yang sering tidak disadari, tapi diam-diam merusak kesehatan dan mempercepat penuaan. Dan di akhir, saya akan bagikan satu rahasia sederhana agar telur benar-benar menjadi sumber energi yang menguatkan, bukan melemahkan. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe di kanal Zulfa Hartati. Jika Anda ingin tetap sehat dan mandiri di usia senja, tulis angka 10 di komentar. Kalau Anda punya pertanyaan lain, tulis angka 1 diikuti pertanyaan Anda. Saya akan membaca semuanya. Sekarang mari kita masuk ke kesalahan pertama. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah makan telur bersama susu atau produk tinggi kalsium. Kedengarannya sehat. Telur rebus ditutup dengan segelas susu hangat, tapi justru disinilah jebakannya. Telur kaya zat besi yang penting untuk menjaga tenaga dan mencegah anemia. Sementara susu, keju, atau yogurt mengandung kalsium tinggi. Dua zat ini sama-sama baik. Tapi masalahnya, mereka memakai jalur yang sama di usus untuk diserap. Akibatnya, kalsium lebih dominan, zat besi dari telur tersingkir, dan tubuh Anda tetap kekurangan gizi. Saya pernah menangani seorang pasien, Ibu Sari, 64 tahun dari Gresik. Beliau setiap pagi sarapan telur rebus dengan susu murni. Niatnya ingin sehat. Namun yang terjadi tubuhnya justru lemah, wajah pucat, dan sering pusing. Setelah kami ubah kebiasaan kecil ini, telur tetap di pagi hari, susu dipindah ke sore. Dalam 2 minggu saja, tenaganya pulih, dan pusing hilang. Artinya jelas, bukan telurnya yang salah, bukan susunya yang buruk. Yang salah adalah waktu mengonsumsinya bersamaan. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Sederhana. Jika Anda makan telur di pagi hari, beri jeda minimal 2 jam sebelum minum susu atau makan produk kalsium lain seperti keju dan yogurt. Dengan cara ini, tubuh punya waktu menyerap zat besi secara maksimal. Dan saat waktunya tepat, kalsium pun terserap tanpa gangguan. Coba ingat, berapa kali Anda sarapan telur ditemani susu? Kalau itu kebiasaan harian, mungkin inilah saat yang tepat untuk menatanya ulang. Perubahan kecil, tapi hasilnya besar. Ingat baik-baik, jeda 2 jam antara telur dan susu. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar memperhatikan kesehatan sejak langkah pertama. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah makan telur lalu langsung minum teh atau kopi. Kombinasi ini tampak nikmat. Telur ceplok hangat ditemani teh manis atau kopi hitam di teras rumah. Tradisi yang turun-temurun. Tapi efeknya diam-diam berbahaya. Teh, terutama teh hitam dan teh hijau, mengandung zat bernama tanin. Tanin punya sifat unik. Ia mudah mengikat zat besi dan zinc dari telur. Akibatnya zat penting itu berubah jadi senyawa yang tidak bisa diserap tubuh. Sementara kopi mengandung kafein dan asam. Kafein bisa mempercepat laju makanan di usus, sehingga tubuh tidak sempat menyerap protein dan vitamin dari telur. Jika kopi diminum saat perut kosong, efeknya bisa lebih parah. Asam lambung meningkat, perut perih, tubuh lemas. Saya teringat pasien saya, Pak Ahmad, 70 tahun dari Banyuwangi. Beliau terbiasa sarapan telur ceplok dengan kopi hitam pekat. Beberapa bulan terakhir, beliau mengeluh cepat lelah, napas pendek, dan sering merasa dingin
meski cuaca panas. Setelah kami ubah kebiasaan, kopi dipindah ke jam 10 pagi, bukan langsung setelah sarapan, kondisinya membaik. Tubuhnya lebih bertenaga, perutnya lebih nyaman. Jadi apa solusinya? Jika Anda ingin minuman hangat setelah sarapan telur, pilihlah air jahe, air jeruk hangat, atau teh herbal yang lebih ramah bagi tubuh. Minuman ini bukan hanya aman, tapi juga membantu penyerapan zat besi dari telur. Dan jika tetap ingin teh atau kopi, beri jeda minimal 1 jam setelah makan telur. Pertanyaan untuk Anda, apakah selama ini Anda selalu minum teh atau kopi setelah makan telur? Kalau iya, mungkin inilah kebiasaan kecil yang perlu diubah mulai besok. Ingat, teh atau kopi boleh, tapi tunggu 1 jam setelah telur. Jika Anda paham poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah siap mengubah kebiasaan sarapan demi tubuh yang lebih sehat. Kesalahan ketiga adalah makan telur bersama terlalu banyak serat kasar. Banyak orang tua sadar pentingnya serat untuk mencegah sembelit, menurunkan kolesterol, dan menjaga gula darah. Itu benar. Tapi masalahnya ada pada waktu dan jumlahnya. Telur mengandung vitamin larut lemak seperti A, D, dan E. Vitamin ini hanya bisa diserap tubuh dengan baik jika ada cukup waktu dan kondisi yang tepat. Sayangnya, serat kasar yang berasal dari roti gandum, oatmeal, atau lalapan mentah bertindak seperti spons. Ia menyerap lemak dan vitamin dari telur, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Selain itu, serat kasar juga mempercepat pergerakan makanan di usus. Akibatnya, waktu penyerapan gizi semakin pendek. Saya teringat kasus Pak Hendra, 68 tahun, pensiunan guru dari Solo. Beliau sarapan dengan telur rebus, 2 lembar roti gandum, oatmeal, dan salad mentimun mentah. Meskipun disiplin dengan pola makan sehat, beliau sering merasa cepat lelah. Hasil laboratorium menunjukkan kadar vitamin D rendah. Setelah sarapannya diubah, serat mentah diganti dengan sayur matang seperti bayam dan labu kukus, kesehatannya perlahan membaik. Energinya stabil, tubuhnya terasa lebih ringan. Apa yang bisa Anda lakukan? Saat sarapan dengan telur, pilihlah serat lembut dari sayur matang, bayam rebus, brokoli kukus, atau wortel tumis ringan. Jika ingin tetap makan oatmeal, roti gandum, atau lalapan mentah, pindahkan ke waktu camilan siang atau malam. Dengan begitu, tubuh punya cukup waktu untuk mencerna dan menyerap vitamin dari telur tanpa gangguan. Coba periksa. Apakah selama ini Anda mencampur telur dengan porsi besar serat kasar dalam satu piring? Jika iya, saatnya mulai menata ulang. Serat tetap penting, tapi harus diatur waktunya. Ingat, serat baik, tapi waktunya harus tepat. Kalau Anda setuju, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu, siapa saja yang sudah memahami pentingnya mengatur serat agar manfaat telur tidak hilang. Kesalahan keempat adalah makan telur bersama makanan atau minuman tinggi gula. Banyak orang tua terbiasa sarapan telur, lalu ditemani teh manis, roti dengan selai, atau bahkan sereal manis. Rasanya nikmat, memberi energi cepat. Tapi efek dibaliknya sangat berbahaya. Mengapa? Gula yang tinggi membuat kadar gula darah melonjak tajam. Tubuh langsung memproduksi insulin dalam jumlah besar. Beberapa jam kemudian, kadar gula darah turun drastis. Inilah yang disebut sugar crash. Akibatnya, tubuh terasa lemas, kepala pusing, bahkan gemetar. Padahal baru saja sarapan. Saya teringat seorang pasien, Ibu Ratna, 63 tahun dari Solo. Beliau setiap pagi makan telur dadar dengan roti, selai stroberi, dan teh manis panas. Awalnya merasa baik-baik saja, tapi lama-kelamaan tubuhnya cepat lelah, mengantuk setelah jam 10 pagi, dan sulit berkonsentrasi. Setelah kami ubah pola makannya, roti selai diganti buah segar seperti pisang atau apel, dan teh manis diganti air jeruk hangat tanpa gula. Hasilnya luar biasa. Energinya stabil, tidak ada lagi rasa lemas di tengah hari. Jadi apa solusi untuk Anda jika ingin rasa manis,
Pilih dari sumber alami, pisang matang, kurma, apel, atau potongan pepaya. Makanan ini memberi rasa manis yang aman, sekaligus membawa serat dan vitamin tambahan. Untuk minuman hangat, gunakan air jahe, rebusan kayu manis, atau air jeruk tanpa gula. Pertanyaan untuk Anda, apakah selama ini Anda masih sering makan telur dengan teh manis atau roti selai? Jika iya, mungkin inilah kebiasaan yang perlu segera ditinggalkan. Ingat, gula tinggi bikin energi cepat habis. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mengurangi gula agar tubuh lebih kuat dan stabil sepanjang hari. Kesalahan kelima adalah cara memasak telur yang salah. Banyak orang berpikir semua telur sama saja, mau direbus, digoreng, atau dibuat dadar. Padahal cara memasak bisa menentukan apakah telur memberi manfaat atau justru membawa racun. Telur yang digoreng dengan minyak bekas atau dengan suhu sangat tinggi akan kehilangan banyak nutrisinya. Protein bisa rusak, vitamin hilang, dan yang lebih berbahaya, minyak bekas mengandung lemak trans serta senyawa beracun yang memicu peradangan dalam tubuh. Lemak trans ini bagaikan bom waktu yang diam-diam merusak jantung dan pembuluh darah. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Joko, 72 tahun dari Pekalongan. Beliau suka makan telur ceplok garing dengan sambal kecap, digoreng pakai minyak sisa semalam. Awalnya terasa enak, tapi lama-lama muncul keluhan nyeri dada dan kolesterol tinggi. Setelah kami ubah caranya, telur rebus, kukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak kelapa dan api kecil, kondisinya membaik. Perut terasa lebih ringan dan nyeri dada berkurang. Apa solusi terbaik untuk Anda? Pilihlah cara memasak sederhana, rebus, kukus, atau orak-arik dengan api kecil. Jika ingin rasa gurih, tambahkan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa baru, bukan minyak bekas. Bisa juga menambahkan rempah segar seperti jahe, kunyit, atau daun bawang untuk menambah aroma sekaligus manfaat antiinflamasi. Coba renungkan, apakah Anda masih sering menggoreng telur dengan minyak sisa atau suhu tinggi? Jika iya, inilah saatnya untuk berubah. Bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memperpanjang usia dengan tubuh yang lebih sehat. Ingat, telur sehat harus dimasak dengan cara lembut. Kalau Anda setuju, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mengubah cara masak demi jantung yang lebih kuat dan tubuh yang lebih ringan. Sekarang Anda sudah tahu 5 kesalahan besar saat mengonsumsi telur. 1. Jangan gabungkan dengan susu atau produk kalsium. 2. Hindari teh atau kopi langsung setelah makan. 3. Jangan campur dengan serat kasar berlebihan. 4. Jauhi gula tinggi. 5. Perhatikan cara memasak yang benar. 5 hal ini terdengar sederhana, tapi bisa membuat perbedaan besar. Perubahan kecil dalam cara makan, waktu, dan cara masak akan menentukan apakah telur memberi energi atau justru menguras tenaga Anda. Ingat, tubuh kita di usia senja masih ingin pulih. Anda belum terlambat. Mulailah dari besok pagi. Rebus 1 butir telur, tambahkan sayur matang seperti bayam atau labu kukus. Lalu minum air hangat. Rasakan bedanya dalam 1 minggu. Tubuh lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup kembali muncul. Bayangkan, dengan sedikit perubahan, Anda bisa tetap berjalan sendiri ke masjid, bermain dengan cucu, bahkan tetap aktif tanpa takut lelah. Itu semua berawal dari piring sarapan Anda. Saya ingin menantang Anda. Apakah Anda akan mulai besok pagi? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jika Anda siap, katakan saya mulai besok, supaya jadi komitmen bersama. Jangan lupa klik subscribe di kanal Zulfa Hartati, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau tetangga. Karena seringkali, kesehatan tidak datang dari obat mahal, tapi dari pengetahuan kecil yang kita praktikkan setiap hari. Dan terakhir,
Saya ingin tahu, topik kesehatan apa yang paling ingin Anda dengar di video berikutnya? Tuliskan di komentar. Saya akan membaca semuanya dan membuat video yang paling bermanfaat untuk Anda. Mulai dari sekarang, biarkan telur benar-benar menjadi sahabat terbaik Anda, bukan musuh tersembunyi.